Ya, karena kemewahan itu segalanya. Sampai-sampai lupa diri akan kematian untuk hari esok. Jangan melihat orang yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Masa depan yang nyata itu adalah kematian. Kenapa kuat cintanya udah nggak muncul, dakwah ceramahnya udah nggak muncul lagi, kayak gitu. Nah, gue menyayangkan itu. Gue kangen sama Fajar Sadboy yang dulu. Lagi di channel gue Wiji Peling 91. Nah, kali ini gue mau mengulas masa lalu Fajar Sadboy yang trending viral saat di podcast di Mas Jopray ya. Karena gue juga rindu ya, banyak yang dikangenin. Kemarin udah gue bahas tentang percintaan atau romantis. Nah, sekarang tentang dakwahnya Fajar Sadboy. Coba kita lihat dulu ya tentang itulah yang dinamakan Pak COVID-19. Gimana? COVID, apa itu COVID? COVID. Ya. Cara obat penting itu di 19. Cara obat penting di 19. 19 ini apaan? 19. Lohor 4 waktu, asar 4 waktu, maghrib 3 waktu, isya 4 waktu, subuh 2 waktu, Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Videonya ya. Jadi Fajar Sadboy waktu itu sempat ngebahas COVID-19 dan jawaban Fajar Sadboy adalah cara obat penting itu di 19. Makanya gue sampai lupa. Nah, gue terngiang-ngiang kata-kata dari Fajar Sadboy. Apa sih obat 19 itu? Ternyata Fajar Sadboy menyebutkan juga lohor 4 waktu, asar 4 waktu, maghrib 3 waktu, isya 4 waktu, subuh 2 waktu, dan sunnah 2 waktu. Pas ya, coba teman-teman hitung deh ya. Nah, gue sampai lupa diri ya, karena memang apa sih yang diucapin Fajar Sadboy ini gue sampai nggak ngeh. Karena waktu itu di COVID itu yang gue rasain, yang gue alami ini adalah gimana sih makan untuk hari esok gitu kan, gimana nih buat cicilan A, B, C, D sampai Z kayak gitu kan, sampai gue lupa bahwa ada keberkahan tersendiri, sampai gue lupa bahwa besok masih hidup atau enggak. Nah, itu gua ya guys ya, gua Wiji Peling. Nah, kayak gitu. Ternyata ada keberkahannya juga apa? Sampai sejauh ini gua masih hidup, dan inilah nikmat yang gua dustain selama waktu COVID-19. Dan teman-teman juga kan masih nonton ya tayangan video-video gua di channel gua. Nah, ini bro, gua sampai lupa itu karena waktu COVID tuh banyak yang dibatasi. Entah dari masker, entah harus steril, tangan, semua. Nah, sekarang sedang menekuni jalan apa? Karena jika saya menginginkan macam sesuatu, semua kan harus butuh proses. Makanya di mana jalan yang saya bisa jalani, insya Allah itu saya akan jalani. Nah, Fajar Sadboy ngungkapin keinginan sesuatu itu apa ya? Nah, Fajar Sadboy sampai berpikir keinginan sesuatu itu butuh proses. Nah, teman-teman juga paham ya. Jadi kita pengen sukses ya butuh proses, kita pengen pintar ya butuh proses. Pastinya sekolah dulu ya, dari SD juga kelas 1 dulu, nggak mungkin langsung ya ke kelas 6 atau SMP atau kuliah. Nah, kesuksesan juga sama, Fajar Sadboy juga butuh proses. Cuman kalau untuk masalah rezeki, Allah Maha adil ya. Jadi memberikan rezeki itu terhadap hambanya itu seimbang, adil, sama rata. Hanya dari ikhtiarnya aja yang berbeda. Tergantung kita, malas, rajin, atau gimana gitu kan. Cuman selain ikhtiar itu juga kita ya harus dilandasi dengan doa. Karena memang kalau nggak seimbang, ikhtiar terus tanpa doa nggak akan mungkin diijabah, ya nggak? Terus sekarang doa terus tanpa ikhtiar nggak akan mungkin uang itu datang sendiri. Kesuksesan pun sama ya bro ya, makanya butuh proses. Jadi nggak ada yang kadang gue berpikir gini, gua nih ya, kalau teman-teman enggak ya, kalau gua nih apa ke dukun gitu kan ya, apa ke paranormal gitu ya, apa gua harus gimana ya, nyegik atau ya gua nyimpen tuyul lah ya biar cepet kaya gitu kan. Kadang gua seperti itu karena bisikan jin dan setan itu ada di diri gua sendiri. Hawa nafsu gua kayak gitu, pengen instan, pengen sukses, pengen kaya, karena kemewahan itu segalanya. Sampai-sampai lupa diri akan kematian untuk hari esok. Ya mungkin bisa jadi gua ngomong kayak gini, besok mati atau masih hidup ya. Nah, sampai gua lupa. Tapi karena kata-kata dari Fajar Sadboy ini, gue jadi teringat. Niat saya insya Allah umur panjang. Amin. Saya membahagiakan kedua orang tua insya Allah. Karena gue sempat baca artikel juga ya dari hadis ya Sayyidina Ali. Jangan melihat orang yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Nah itu guys. Jadi gue memandang Fajar Sadboy ini walaupun dia 16 tahun di bawah gue nggak memandang itu.
Jadi kita terapin ya, buat teman-teman juga bisa diterapin gitu kan. Hadis Sayyidina Ali barusan yang gue sampaikan bahwa jangan memandang orang yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Niat saya insya Allah umur panjang. Amin. Saya membahagiakan kedua orang tua insya Allah bisa. Umur panjang, membahagiakan kedua orang tua. Alhamdulillah sejauh ini Fajar Satboy udah berhasil ya, dan apa yang dicita-citakan udah terwujud juga. Karena beberapa bulan yang lalu Fajar Satboy, cita-cita yang dulu ya, ini video ini gua sempet bahas reaction 1 tahun yang lalu, dan Fajar Satboy beberapa bulan yang lalu udah berhasil mengumrohkan kedua orang tuanya. Teman-teman juga tahu kan ya, ngikutin jejaknya Fajar Satboy sampai kedua orang tuanya berjalan umroh. Nah, alhamdulillah banget ya, sangat menjadi suatu kebanggaan tersendiri ya. Karena apa? Gua iba, iri juga iya ya. Irinya apa? Karena gua sendiri belum bisa ngebahagiain kedua orang tua. Tapi Fajar Satboy, dia bisa mewujudkan apa yang menjadi impiannya dan cita-citanya, dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Karena kedua orang tua itu sebenarnya nggak butuh terlalu banyak materi ya, tapi yang dibutuhin itu adalah kesolehan diri dan keikhlasan diri dan doa dari anak yang soleh. Sebenarnya itu sih, karena memang masa depan yang nyata itu adalah kematian. Nanti pastinya ada pembahasan ini dari Fajar Satboy. Masa depan itu yang nyata adalah kematian ya guys. Jadi kadang kita berlomba-lomba kemewahan, kekayaan, kesuksesan, endingnya mati juga. Raja-raja mati ya, pemimpin mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Tapi lebih sakit lagi, udah miskin banyak dosa mati, itu ya guys ya. Apa nasihat orang tua buat Fajar? Jika orang lempari dengan batu, balaslah dengan kertas. Kenapa ngambil batu? Jika orang lempari dengan batu, balaslah dengan kertas. Artinya Sabar. Fajar Satboy saat awal trending viral, trending topik, dia ada pesan dari orang tuanya, dari bapaknya ya, Mas Jopray kan. Apa pesan dari bapak lo, Jar? Nah, bapaknya berpesan terhadap Fajar, ketika ada seseorang melempar dengan batu, balaslah dengan kertas. Kirain gua mau batu kertas gunting, Jar. Ternyata jawaban Fajar Satboy, jadi melempar dengan batu, balaslah dengan kertas itu sabar. Nah, karena kunci keberhasilan dan kesuksesan selain adanya ikhtiar dan doa, tapi tetap dilandasi dengan sabar. Karena kehidupan ini nggak ada yang instan dan mulus ya guys ya. Pasti banyak rintangan dan banyak ujian juga. Cuman hanya sedikit, ada kejanggalan dikit ketika bapaknya Fajar Satboy berpesan terhadap Fajar ya, untuk sabar menghadapi suatu ujian dan rintangan di depan. Hanya saja beberapa bulan yang lalu, kenapa? Sampai-sampai Bang Ahmed Gorapu menayangkan video bapaknya Fajar Satboy berantem di kafe daerah Gorontalo. Apalagi tuh nama kafenya ya, gue lupa ya. Cuman teman-teman pernah nyimak kan, pernah kontroversi ya, Bang Ahmed Gorapu dengan bapaknya Fajar Satboy, sampai di video channelnya Bang Ahmed Gorapu ditayangin bapaknya Fajar Satboy hampir menonjok seseorang atau wakil dari manajemen Fajar Satboy, atau bisa jadi asisten Fajar Satboy. Pernah ya beberapa bulan yang lalu ya. Karena memang gua rindu kuat-kuat percintaannya, kata-kata motivasinya, kata-kata bijaknya, dan dakwahnya juga. Karena apa yang disampaikan Fajar Satboy itu tanpa disadari itu sebuah ceramah juga ya guys ya. Jadi jangan dipandang Fajar Satboy-nya, karena orang rata-rata memandang sosok. Hanya sebuah logika aja gitu kan. Oh ini kaya nih, ini sukses, ini saudara gua guys. Oh ini nih jago ngaji, ini jago, ini saudara gua guys. Ini ustadz guys, ini ulama guys. Oh ini miskin, ini kere, bukan saudara gua guys. Kayak gitu, ngerti nggak? Nah kayak gitu ya. Masa depan yang nyata itu adalah kematian, Pak. Jika itu yang masih ada ya, telanlah. Hobi ai ala irobikumal tukadziban. Nikmat mana lagi? Jadi Ustadz Maulana lagi. Jika itu yang masih ada, telanlah. Nah Fajar Satboy waktu di fase di bawah sampai dia hanya makan garam aja, makanlah. Walaupun jika itu masih ada ya, telanlah, kata Fajar Satboy kayak gitu. Berarti Fajar Satboy ini
orangnya nggak manja, dan Fajar Satboy ini emang menerima apa adanya ya. Legowo lah ya, kalau bahasa Jawa itu legowo, dan prihatin ya. Tahu ya teman-teman, gemah ripah loh jinawi. Jadi Fajar Satboy nggak adigang, adigung, adiguna. Nah, itulah sebuah prinsip hidup. Jadi ketika kita di bawah, insya Allah kalau kita yakin kita pasti bakal di atas. Karena roda itu berputar, jam aja muter guys, ya nggak? Nggak mungkin kan jam juga diam. Tapi tergantung ikhtiar kitanya. Kalau kita diam ya mungkin ya akan diam mati seperti jam habis baterai. Nah kayak gitu ya guys ya. Nah mungkin nanti kita akan sambung lagi ke reaction selanjutnya. Memang ada masih banyak ya yang jadi PR gue untuk mengulas kata-kata bijak atau quote-quote Fajar Satboy, mengingatkan masa lalu Fajar ketika trending viral. Nah kenapa sekarang setelah sama Kayla Remeica dan dinaungi oleh manajemen yang terbaru, kenapa kuat cintanya udah nggak muncul, dakwah ceramahnya udah nggak muncul lagi kayak gitu. Nah gue menyayangkan itu, gue kangen sama Fajar Satboy yang dulu, gue rindu sama Fajar Satboy yang dulu. Nah kayak gitu ya. Oke, terima kasih, segitu dulu, salam Wiji Peling 91.